Di nomor 6, kita akan membuat gajah menggunakan tanah liat berbentuk kubus dan prisma segi 4. Seperti di bawah ini, temukan volume dari gajah tersebut. Nah, karena ini udah diketahui bahannya ya, dan bahannya juga udah diketahui panjang, lebar, dan tingginya, maka kita bisa langsung mencari volume gajah ini dari bahan-bahan yang tersedia. Di sini ada bahan yang pertama dan ada bahan yang kedua. Nah, kita tinggal mencari volume dari bahan yang pertama, kemudian kita juga mencari volume bahan yang kedua, kemudian kita jumlahkan. Kita akan mencari volume dari bahan yang pertama dulu ya. Di sini kita menggunakan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya itu udah diketahui yaitu 2 cm. 2 cm, lebarnya juga 2 cm, kemudian tingginya ini adalah 5 cm. 2 dikali 2 itu 4, 4 dikali 5 itu adalah 20. Cm-nya cm pangkat 3 atau cm kubik. Nah, sekarang kita akan mencari volume yang keduanya. Di yang kedua itu merupakan persegi ya, karena sisi-sisinya itu sama. 6 cm. Jadi tinggal S kali S, sisi kali sisi kali sisi. Sisinya itu adalah 6 cm dikali 6 cm dikali 6 cm. 6 dikali 6 itu adalah 36 cm-nya persegi, kemudian dikali 6 cm. 36 kita kalikan dengan 6. 6 dikali 6 itu adalah 36. 6-nya di sini, 3-nya kita kepinggirin. 6 dikali 3 itu adalah 18, ditambah 3 itu adalah 21. Berarti hasilnya 216 cm pangkat 3. Nah, untuk mengetahui volume totalnya, kita tinggal jumlahkan aja volume yang pertama ditambah volume yang kedua. Volume yang pertama itu adalah 20 cm dan volume yang kedua adalah 216 cm. 20 ditambah 216 adalah 236 cm kubik. Nah, di sini ada cm kubik ya, di sini juga ada cm kubik. Jadi kita ketahui nih, volume dari gajah itu adalah 236 cm pangkat 3. Kita lanjut di volume dari bermacam-macam bentuk, karena tadi kalau misalnya gajah itu udah diketahui ya bahan-bahannya, jadi kita langsung aja mencari volumenya dari bahannya. Tapi bagaimana nih kalau misalnya udah terbentuk, harus bagaimana? Nah, di sini ada ya, ada caranya volume dari bermacam-macam bentuk. Setiap benda pasti memiliki volume. Bagaimana kita dapat menemukan volume benda selain benda berbentuk kubus dan prisma segi 4? Sebagai contoh, kita dapat mencari volume benda yang tidak teratur, seperti bebatuan dengan cara memasukkan ke dalam air. Di nomor 7, ketika kamu menenggelamkan suatu batu ke dalam air, tinggi air tersebut akan meningkat sesuai dengan volume benda. Ayo temukan volume dari batu di bawah ini. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah kontainer atau sebuah wadah dengan ukuran panjang dan lebarnya itu 10 cm kali 10 cm. Di sini ada 1 liter tangki ya, ada 1 liter tangki. Kemudian teman-teman di sini sebelum batunya dimasukkan, ditandain dulu nih, ada warna merah ya. Jadi kita tandain dulu, setelah itu kita masukkan batunya. Nah, setelah dimasukkan ternyata ada 1 cm lebih tinggi yang naik gitu. Nah, bagaimana cara mencari volumenya? Tentunya volumenya tetap sama ya, panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, untuk panjangnya itu adalah panjang dan lebar dari kontainer ini atau dari wadah ini, yaitu 10 cm dikali 10 cm. 10 cm dikali 10 cm. Dan tingginya adalah tinggi kenaikan dari air yang setelah kita masukkan batunya gitu, yaitu ini ya, 1 cm lebih tingginya gitu. Nah, ini 10 kita kalikan 10, kita kalikan 1 menjadi 100 cm pangkat 3. Ini 100 ya teman-teman. Nah, berarti dari batu ini adalah 100 cm kubik.
Di nomor 8, ayo ukurlah volume dari berbagai benda di bawah ini. Kata kucing, ayo pikirkan cara menggunakan tangki untuk mengukur volume dengan mudah. Nah, bagaimana pertama-tama caranya? Yang pertama adalah sediakan alat dan bahan. Ini ada penggaris, ada wadahnya yang transparan ya, biar kelihatan kenaikan dari airnya. Kemudian sediakan juga benda-benda yang kita ingin ketahui volumenya. Setelah itu, pertama ya kita tulis dulu. Pertama, sediakan alat dan bahan. Yang kedua, ukur panjang dan lebar dari wadahnya menggunakan penggaris. Kemudian yang ketiga adalah, sebelum dimasukkan benda-benda yang kita ingin ketahui volumenya, kita harus menandai dulu tinggi air sebelum dimasukkan benda. Tingginya di sebelah mana, begitu. Menandai tinggi air ya. Nah, setelah tingginya ditandain, baru kita boleh memasukkan benda yang ingin kita ukur volumenya. Masukkan benda. Nah, setelah itu kita ukur perubahan dari tinggi airnya gitu. Misalnya asalnya tandanya di sini, setelah dimasukkan tandanya di sini. Nah, ukurnya itu yang di sininya. Ukur tinggi, ukur perbedaan tingginya. Nah, setelah itu kita tinggal cari volumenya. Cari volumenya dengan cara yang seperti yang tadi kita mencari volume batu ya. Volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya panjang dari wadah, lebarnya lebar dari wadah, dan tingginya itu tinggi dari air yang perbedaannya. Perbedaan tinggi sebelum dan sesudahnya. Begitu teman-teman. Itu untuk mencari benda-benda yang ada di sekitar. Kita lanjutkan ke kapasitas. Di nomor 9, ada sebuah kontainer berbentuk prisma segi 4 terbuka yang terbuat dari kayu seperti pada gambar di samping. Berapa banyak air yang dapat mengisi kontainer tersebut? Sisi mana yang perlu kita ketahui agar dapat menghitungnya? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah sisi-sisi alasnya, panjang dan lebarnya. Mau panjang yang di sini atau yang di sini itu sama aja. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui adalah panjangnya dan lebar. Kemudian tingginya. Ukuran dari kontainer sama dengan volume air yang mengisinya. Volume ini disebut kapasitas dari kontainer tersebut. Untuk dapat menghitung kapasitasnya, kita perlu mengetahui ukuran panjang, lebar, tinggi, bagian dalam dari kontainer tersebut. Nah, jadi yang pertama itu yang bagian dalamnya ya, yang harus kita ketahui. Karena di sini ada ketebalan yang juga diperhitungkan. Berapa ukuran panjang, lebar, dan tinggi bagian dalam dari kontainer dalam meter. Nah, di sini panjangnya itu adalah 7 meter, kemudian lebarnya juga 7 meter, dan tingginya itu adalah 5 meter. Nah, berapa kapasitas kontainer dalam meter kubik? Nah, kapasitas di sini itu sama dengan volume ya. Volume itu rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, untuk panjangnya itu adalah 7 meter, lebarnya adalah 7 meter, dan tingginya adalah 5 meter. 7 dikali 7 itu adalah 49. 49 kita kalikan dengan 5. 5 dikali 9 itu adalah 45. 5-nya di sini, 4-nya kita kepinggirin. 5 dikali 4 itu adalah 20, ditambah 4, 24. Jadi 245 meter pangkat 3. Nah, ini adalah kapasitas kontainernya. Di nomor 10, gambar di bawah ini adalah sketsa dari kolam renang sekolah. Misalnya, kedalaman kolam adalah 1 meter. Hitunglah perkiraan kapasitas kolam renang sekolah tersebut. Nah, teman-teman, yang harus kita ketahui adalah panjang dan lebarnya. Nah, kita akan menggunakan panjang dan lebar yang ini aja nih ya. 10 dan 25. Nah, ketinggiannya juga kita udah ketahui, atau kedalamnya juga kita udah ketahui. Jadi, untuk mengetahui kapasitasnya, kita tinggal mencari aja volumenya. Panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, panjangnya kita udah ketahui kan ini ya, 25 meter.
kita tinggal masukkan aja 25 meter dikali lebarnya juga ini udah diketahui ya 10 meter. 10 meter dan tingginya juga kita udah ketahui ini 1 meter. 25 kita kalikan dengan 10 itu adalah 250. 250 dikali 1 250. 250 meter pangkat 3. Nah, ini adalah kapasitas dari kolam renang tersebut. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dibahas, boleh langsung DM aja ke IG @kpni.id. Sebelum DM, jangan lupa di-follow. Share juga ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.